Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Frater Atus Mayab Ubun, dalam renungan edisi Prapaskah, hari Minggu Prapaskah yang kelima. Hari ini kita bermenung dari bacaan pertama, kitab Yeremia bab 31 ayat 31 sampai 34. Dan bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 7 sampai 9. Dan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Agustinus dari Hippo merupakan seorang kudus yang amat terkenal. Pemikiran-pemikirannya sampai saat ini menjadi referensi teologis yang berharga bagi gereja. Paus Benediktus ke-16 bahkan menyebut dia sebagai seorang yang penuh iman dan memiliki intelijensi yang tinggi. Namun, tahukah kita bahwa sebelum menjadi Kristen dan jadi orang kudus, ia pernah hidup dalam dosa. Suatu ketika, ia kemudian mengalami perubahan karena perjumpaannya dengan Santo Ambrosius. Khotbah-khotbah Santo Ambrosius dan juga nasihat-nasihat spiritualnya kemudian mengubah kehidupan Santo Agustinus, sehingga ia kemudian menjadikan Kristus sebagai pusat dan pokok hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Injil berbicara mengenai orang-orang Yunani yang ingin menjumpai Kristus. Mereka kemudian datang kepada Filipus dan menyampaikan maksud mereka. Filipus kemudian menyampaikan hal itu kepada Andreas, dan keduanya pergi kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan maksud orang-orang Yunani itu. Beberapa hari ini, ketika menyiapkan renungan ini, saya mencoba masuk dalam alam pikir orang Yunani. Bertanya, kira-kira apa sesungguhnya motif dari orang-orang Yunani sehingga mau untuk berjumpa dengan Kristus? Mungkinkah mereka tertarik dengan pribadi Kristus? Ataukah hanya sekedar ingin menjumpai Kristus? Ataukah mungkin ada motif lain sehingga mereka mau menjumpai Kristus? Memang Injil tidak menceritakan secara jelas apa maksud dari orang-orang Yunani ini untuk datang kepada Yesus dan menjumpai Dia. Namun setelah membaca jawaban Yesus kepada Filipus dan Andreas, saya kemudian menemukan intinya. Yesus berkata, jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia hanya satu biji saja. Tetapi jika ia mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Biji gandum ini menunjuk pada diri Yesus sendiri. Ia adalah biji gandum yang mati untuk kita umat manusia. Ia mati demi keselamatan kita umat manusia. Dan di balik jawaban Yesus ini, saya kemudian sadar bahwa cinta Tuhanlah yang menggerakkan orang-orang untuk datang menjumpai Tuhan Yesus. Cinta Tuhan itu sebenarnya sudah terungkap lewat sikap, tindakan, dan perkataannya, sehingga orang-orang datang mau mencari Dia, berjumpa dengannya. Dan cinta itu secara sempurna Ia tunjukkan lewat pengorbanannya di kayu salib. Ini merupakan bentuk cinta yang sempurna, cinta yang ditandai dengan pengorbanan dan ketaatan. Karena itu, penulis surat kepada orang Ibrani mengatakan bahwa Tuhan Yesus sekalipun Ia adalah anak Allah, rela mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia, sehingga Ia menjadi pokok abadi keselamatan umat manusia. Pengalaman bangsa Israel dalam bacaan pertama juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Kasih. Sekalipun orang Israel sudah jatuh dalam dosa, namun
Allah tidak ingat akan dosa mereka. Allah malah mengampuni dosa mereka. Bacaan Injil, bacaan pertama dan juga bacaan kedua mengingatkan kita bahwa cinta Allah itu luar biasa. Cinta Allah tampak lewat pengampunan. Dan hal ini mengantar kita pada sebuah kesadaran bahwa di mana ada pengampunan, di sana ada cinta. Dan di mana ada cinta, di sana ada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai manusia, kita tidak luput dari dosa. Karena itu ada pepatah kuno yang mengatakan, nobody perfect. Tak ada seorang pribadi pun yang sempurna. Kita semua memiliki kelemahan dan dosa. Bahkan dalam hari-hari hidup kita hidup dalam dosa. Lewat pikiran, perkataan, dan tindakan kita, seringkali kita hidup dalam dosa. Meskipun demikian, hari ini Injil mengingatkan kita bahwa dosa menjauhkan kita dari cinta Allah. Karena itu, kita membutuhkan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan, Sang pemilik cinta itu. Karena dalam Tuhan, maka segala kegelisahan kita, segala dosa-dosa kita akan diampuni. Ini merupakan momen yang istimewa, momen Prapaskah, momen pertobatan. Kita diajak untuk kembali kepada Allah dan meminta pengampunan kepada Dia. Paus Benediktus ke-16 mengatakan, Allah adalah kasih, dan ketika kita datang kepadanya, maka segala kegelisahan kita terjawab. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan cintanya kepada kita dengan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.